Sobat Asik, kita ketemu lagi nih di Podcast Psikologi. Podcast asik pakai psikologi. Berjumpa lagi nih dengan aku, Mora Violin. Dan aku Angelika yang akan menemani Sobat Asik semua untuk membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Tapi sebelum itu, kita nih mau ngucapin selamat tahun baru nih buat Sobat Asik semua. Dan semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semua resolusi Sobat Asik di rumah dapat terwujud di tahun ini. Dan semangat juga buat Sobat Asik yang hari ini sudah memasuki semester yang baru nih. Semoga selalu dilancarkan ya kuliahnya. Amin, amin. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Mor, aku mau nanya dulu, gimana kabarmu nih? Puji Tuhan, baik Jel. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarmu? Puji Tuhan, baik juga. Gimana liburanmu kemarin? Kan secara itu liburan semester pertamanya kita sebagai mahasiswa ya, yang kalau dirasa-rasain itu rasanya lebih lama daripada waktu kita pas SMA. Bener banget Ninjel. Kalau SMA kita libur tuh cuma dapat 2 minggu aja. Tapi kalau kuliah kita bisa ngerasain libur selama 1 bulan. Lega banget nggak tuh? Kalau kamu sendiri gimana nih? Yes, setuju banget. Rasanya tuh lega banget. Tapi hal baru yang aku rasain di liburan kali ini tuh kayak gini, kan dulu waktu SMA kita rapotan dulu baru liburan. Nah ini liburan sambil nungguin nilai, jadi kayak deg-deg gitu loh, tiap hari mikirin nilai kapan keluar kayak gitu. Waduh, aku juga ngerasain hal yang sama sih kayak kamu. Nah, ngomong-ngomong soal kita di sini Ninjel, emang kita mau ngapain sih di sini? Masa kamu lupa sih, kan kita sekarang jadi moderator di podcast Psikologi, dan sekarang nih kita udah ada di episode yang ke-9. Kalau Sobat Asik belum nonton podcast episode 8, boleh banget nih untuk nonton. Nah, untuk linknya sudah disediakan di description box, yang pastinya temanya juga nggak kalah menarik sama yang hari ini. Yes, bener banget. Kemarin tuh temanya self-loathing. Jadi buat Sobat Asik yang belum nonton, silakan ditonton supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Psikologi pastinya. Kamu tahu nggak sih, Jel? Kalau podcast Psikologi ini bukan sembarang podcast loh, Besti. Kenapa tuh, Mor? Kok bisa? Jadi sebenarnya dengan menonton setiap episodenya, Sobat Asik mendapatkan wawasan baru. Dan yang spesialnya lagi, kalau Sobat Asik nanti mengisi mini kuis dengan jawaban yang paling tepat, akan mendapatkan e-money sebesar 20.000. Waduh, lumayan banget nggak tuh? Iya, lumayan banget kan buat nambah-nambahin uang jajan ya kan, Mor? Bener banget, siapa tahu kita bisa beli seblak dan boba gitu kan. Nah, Sobat Asik, jangan lupa untuk pantengin kita dari awal hingga akhir. Nah, betul banget. Dan kemarin nih kita udah dapet pemenang dari kuis Psikologi episode yang 8. Dan pemenangnya adalah... Gak boleh di-spill dulu dong, Jel. Loh, kenapa nih? Tonton dulu sampai habis karena pengumumannya ada di akhir nanti. Ya, Mora jangan gitu dong, kan kasihan nih Sobat Asik. Kita jadinya kayak nge-ghosting Sobat Asik semua nih kalau kayak gitu. Waduh, Angel nih udah singgung soal ghosting aja nih kayaknya. Dia udah gak sabaran buat bahas lebih lanjut soal ghosting. Yes, benar banget. Sesuai thumbnail video kita hari ini, kita bakal bahas soal ghosting. Waduh, emangnya kita di sini cuma berdua aja nih? Ya nggak dong, Mor, tenang. Karena Psikologi ini adalah podcast yang mengulik fenomena-fenomena menarik di masyarakat dan pastinya dikulik dari sudut pandang psikologi. Jadi kita pasti ngelibatin orang-orang yang ahli dari bidangnya, Mor. Tenang. Kalau ada orang ahli di bidangnya, berarti kali ini kita kedatangan siapa dong? Kali ini kita kedatangan Bu Detris, selaku dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi kita langsung sambut aja nih Bu Detrisnya. Hai Bu Detris. Halo Angel, halo Mora. Halo Bu, selamat datang di Psikologi. Nah, kita mau ucapin selamat tahun baru buat Bu Detris. Jadi gimana nih Bu kabarnya? Wah, luar biasa dong, masih semangat nih di awal tahun Mora. Wah, Bu Detris aja semangat loh Sobat Asik. Dan Sobat Asik jangan lupa untuk semangat juga ya di tahun yang baru ini. Nah, tahun baru pasti ada resolusi baru. Boleh nggak Bu di-spill resolusi di tahun ini apa sih Bu? Wah, berat juga nih tanya resolusi ya di awal-awal nih. Kalau resolusi saya tentu aja tentang perkuliahan ya, selama 1 tahun ke depan biar lancar. Khususnya buat para mahasiswa nih, kayak Angel sama Mora juga, biar perkuliahannya lancar dan mulus ke depan.
Wah, harus diaminin ya Sobat Asik resolusi dan harapannya Bu Detris buat tahun 2022 ini. Nah, sekarang aku mau nanya nih Bu, gimana liburannya Bu Detris kemarin tuh? Apa aja sih kesibukannya kalau boleh tahu? Sibuk apa nih ya? Saya banyak ngerevisi skripsi dan lain-lain, sama yang pasti ngecek nilai kalian. Nah, itu tuh bikin penilaian, terus sama paling lebih banyak produktif sama keluarga sih, kayak me time, kemudian quality time sama orang tua gitu, teman-teman. Well, kayaknya yang stres bukan cuma kita Angel yang nunggu nilai, tapi Bu Detris juga sibuk-sibuk nih masukin nilai. Betul. Aku juga liburan setiap hari di rumah sih Bu, kayak hari-hari scroll TikTok, scroll IG gitu. Nah, Bu Detris sendiri nih, main sosmed nggak Bu? Main moral. Kalau boleh tahu sosmed apa nih Bu yang dimainin sama Bu Detris? Yang paling sering saya mainin paling Instagram, atau kalau misalnya saya suka nonton sih, jadi saya suka buka YouTube nih Mora. Wah, boleh nih habis ini Bu Detris nyantumin username IG-nya, sama tahu kan ya followers Ibu bertambah habis ini. Wih, boleh ya nambah follower di sini ya? Boleh. Siap. Nah, ngobrolin tentang sosmed. Di sosmed sekarang kan banyak banget nih Bu, anak muda yang sosokan di ghosting. Kayak, aku tuh sebenarnya nggak paham gitu loh Bu. Banyak yang bilang, aku habis di ghosting. Sedih banget loh Besti. Padahal kebanyakan tuh kayak baru kenal gitu. Biasanya ini tuh terjadi di aplikasi online dating yang sedang tren saat ini. Ya setuju banget, aku juga sering dengerin soal perghostingan ini. Jadi tuh aku ada cerita nih dari temenku. Jadi katanya dia sama doinya itu kan mulai deket gitu, ada kemajuan, mulai ditanyain kabar, diingetin makan, diperhatiin, tapi tiba-tiba doinya ngilang aja gitu tanpa kabar. Sad banget gak sih? Waduh, kamu kok rupanya curhat berkedok cerita temen nih. Jangan-jangan kamu sendiri yang ngalamin, Jel. Waduh, jangan gitu dong Mora. Nanti kamu menggiring opini nih, jangan gitu ya. Tapi aku sendiri nih kepo. Kamu sendiri pernah nggak sih di ghosting? Atau malah kamu nih yang suka ghosting nih? Waduh, aku sebenarnya anak baik-baik sih, Jel. Tapi nggak tahu lagi ya kalau aku pernah ngelakuin. Tapi aku nggak tahu itu ghosting apa enggak. Jadi masih bingung nih, ghosting tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau Sobat Asik lihat nih, sekarang di tengah-tengah kita udah kedatangan ahli. Tapi Bu Detris ini bukan ahli ghosting ya, Sobat Asik. Kalau gitu kita langsung tanya aja kali ya sama Bu Detris. Jadi Bu Detris, jadi sebenarnya definisi ghosting itu apa sih Bu? Oke. Ya jangan sampai saya jadi ahli ghosting ya. Nanti saya nge-ghosting mahasiswa nih. Kalau kita ngomongin ghosting itu sebenarnya awalnya dari bahasa percakapan sehari-hari nih sobat-sobat. Karena awalnya dipakai di banyak di luar negeri ya, di negara barat. Tapi makin kesini makin populer memang kata ghosting ini, karena yang tadi udah disempet diceritain sama Angel gitu ya, curhatan tentang temennya yang katanya ditinggalin doi ya. Nah, karena di online dating app itu memang sekarang lagi sering tuh ghosting. Apa sih sebenarnya ghosting itu? Ghosting adalah sebenarnya cara untuk berpisah dari orang lain dalam hubungan romantis biasanya, yang dilakukan secara sepihak dengan cara menghindari semua kontak, baik itu kontak secara online ataupun kontak secara offline. Kayak gitu tuh ghosting sebenarnya. Oh, tadi ada di sisi universal. Kalau di sisi psikologinya ada nggak, Bu? Kalau dari sisi psikologisnya, mungkin lebih kalau kita lihat hubungan itu kan selalu ada prosesnya ya, dari kita pendekatan, terus bagaimana kita berusaha mempertahankan hubungan itu, sampai mungkin ada fase perpisahan. Nah, kalau secara psikologis sebenarnya ghosting sendiri itu fokusnya di proses perpisahan itu gitu. Terjadi di proses perpisahan, dan karena tidak ada penjelasan, nggak ada pemberitahuan nih kenapa kita putus, kenapa kita berpisah, akhirnya secara psikologisnya juga ghosting itu membuat seseorang yang menjadi korbannya, yang di ghosting itu merasa ambigu, merasa bingung, merasa nggak tahu nih harus melakukan apa. Nah, itu mungkin yang secara psikologisnya ghosting sendiri itu fokusnya ke arah sana, keambiguan gitu ya, ketidaktahuan, ketidakjelasan. Seperti itu, Mora. Oh, kalau dengar-dengar dari penjelasannya Bu Detris nih, aku jadi keinget
dari ceritanya Sobat Asik nih, dari Mr. T. Jadi kita nggak boleh spill namanya ya. Dia cerita kayak gini, udah janjian sama temen buat ketemuan, tapi pas hari H malah dikabarin tapi gak ngabarin balik. Wah, kasihan banget kan. Jadi temennya Mr. T ini kayak pelangi ya, pelan-pelan ngilang gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, Bu, ada nggak sih perilaku ghosting atau perilaku lain tuh dari orang-orang yang suka nge-ghosting ini, Bu? Kalau misalnya kita lihat perilakunya itu sebenarnya banyak ya macamnya, mulai dari nggak balas chat, nggak balas, kalau di telepon nggak ngangkat, terus habis gitu akun sosial medianya diblok, memblokir akun-akun, terus mengunfollow misalnya, sama mungkin menghindari tempat-tempat yang kemungkinan akan ketemu deh sama orang ini. Tapi sebenarnya kita harus hati-hati nih, sobat-sobat asik semua, nggak selalu orang yang nggak balas chat kita itu pasti ghosting. Karena kalau tadi kita balikan, ghosting itu fokusnya adalah strategi berpisah. Kalau misalnya orang itu, misalnya tadi contohnya udah janjian terus tiba-tiba nggak balas chat nih, mungkin karena dia ada kesibukan lain atau ada kejadian peristiwa yang kita nggak tahu. Tapi belum tentu itu ghosting, kecuali kalau memang niatnya dia mau berpisah. Itu sih, jadi perilakunya macam-macam, tapi kita juga harus lihat intensinya apa. Itu, Angel. Nah, tuh Sobat Asik, kalau teman kalian, pasangan kalian sudah melakukan hal-hal yang disebutkan Bu Detris barusan, siap-siap aja ya, Besti. Nah, kalau tadi Angel udah bacain satu cerita dari Sobat Asik, Mora juga mau baca ini, satu cerita dari Sobat Asik yang ada di rumah. Jadi, selama nyemplung sebagai anak Ormawa, aku tuh akrab banget sama yang namanya jatuh bangun ghosting. Mulai di ghosting ketua Ormawa sendiri, katanya nanti filenya dikirim. 2 hari nggak dibalas-balas. Atau nih ya, waktu nyari partnership, dari pihak kedua itu udah menjanjikan untuk bekerja sama. Di ghosting. Lalu jujur Li, pernah nih nge-ghosting rekan kerja sendiri. Kalau dipikir-pikir agak ngelucu sih nge-ghosting anak orang. Cuma ya ngerasa bersalah juga. Pesanku, jangan ditiru ya rekan-rekan Ormawaku. Waduh, udah ada testimoni nih dari anak Ormawa. Bahkan udah incip-incip pernah nge-ghosting. Kalau dilihat-lihat kasihan juga ya di ghosting ketua Ormawa. Waduh, siapa tuh? Tapi kita nggak perlu tahu siapa yang dimaksud. Kita tanya Bu Detris aja kali ya. Nah, menurut Bu Detris nih, ghosting itu sebenarnya bisa di hubungan percintaan atau bisa di aspek lain nih Bu. Kayak tadi nih ya, anak Ormawa atau di hubungan keluarga. Tadi udah dalam banget ya ceritanya dari Testi itu. Kalau saya mengaitkan ke kondisi itu tuh, ke konteks kalau misalnya Ormawa, terus di ghosting ketua pelaksana, atau misalnya chat nggak dibales gitu ya, itu sebenarnya kita nggak langsung bilang itu ghosting ya teman-teman, karena kalau misalnya kita balik lagi ke definisinya sendiri itu lebih mengarah memang ke hubungan yang romantis atau hubungan pertemanan. Jadi yang hubungan itu kayak seakan-akan timbal balik, dan yang lebih mutualnya lebih kayak bukan karena ikatan kerja gitu atau ikatan darah, tapi memang karena adanya ketertarikan, kedekatan. Nah, kalau misalnya yang tadi Ormawa memang agak nggak pas ya. Mungkin kita bisa bilang kalau ada sisi free rider-nya gitu ya. Mungkin kita bisa pakai istilah itu daripada pakai istilah ghosting. Atau kalau keluarga mungkin juga kurang pas deh kayaknya. Karena kalau keluargaan kita nggak ada status berpisah ya. Karena tetap kalau di kartu keluarga akan tetap ada nama kita misalnya. Jadi kayak udah ada hubungan darah. Nah, saya rasa sih di situ. Makanya harus hati-hati ya kalau misalnya kita pakai istilah ghosting. Mungkin boleh kalau di percakapan, tapi kita harus tahu makna arti sebenarnya itu apa. Nah, ini menarik nih Sobat Asik. Kalau Sobat Asik sekarang sedang mengikuti panitia lepas, walau tadi kata Bu Detris, Ormawa itu bukan termasuk dari ghosting ya. Tapi jangan sampai Sobat Asik ini cuek atau bahkan sama bales ya ketua pelaksana. Kayaknya ngeri juga loh. Nah, selain yang tadi Bu Detris cerita nih, kalau emang ada nggak sih Bu penyebab seseorang melakukan ghosting? Penyebab ya, karena ini masih banyak penelitian yang penelitiannya masih perlu banyak dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini saya pakai beberapa penelitian yang saat ini baru ada, tapi nanti masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut sebenarnya. Ada beberapa penyebab atau faktor yang membuat seseorang lebih rentan melakukan ghosting. Kayak misalnya yang pertama nih, kamu melihat hubungan itu seperti apa sih? Gitu ya, ada orang-orang yang melihat hubungan, persepsinya itu, mindsetnya, hubungan itu kalau pas masa pendekatan, kalau misalnya udah nggak cocok, ada masalah gitu ya,
ya udah itu antara ya bisa lanjut atau enggak bisa lanjut. Jadi kayak ada dua kutub yang berbeda dalam memandang suatu hubungan. Itu cara mindset yang pertama. Atau mindset yang kedua, ada orang juga yang lebih punya pemikiran kayak growth mindset, kalau ya udah hubungan itu masih bisa dibina, masih bisa berkembang. Kalau ada masalah masih bisa ditangani dan itu bisa membuat hubungan jadi lebih kuat. Nah, ada orang-orang yang punya persepsi seperti itu, atau mindsetnya atau yang lebih fix kayak yang pertama. Nah, masalahnya kalau yang punya mindset yang fix, orang itu akan jauh lebih cenderung kalau ada masalah akan lebih cenderung untuk segera memutuskan bahwa ini tidak cocok dan akhirnya cenderung melakukan ghosting. Jadi ghosting kayak satu hal yang bisa diterima. Tapi kalau orang-orang yang punya mindset yang kedua, biasanya mereka masih mau tuh kalau menjalani hubungan. Walaupun ada masalah, nggak akan langsung nge-ghosting. Terus yang berikutnya, tadi Maura udah pernah melakukan ghosting nggak nih sebelumnya, kalau boleh saya tahu? Waduh, jujur Li, aku belum pernah sih Bu, dan aku masih sendiri juga makanya. Oke. Kalau Angel, pernah nggak melakukan ghosting sebelumnya, Angel? Karena saya sama kayak Maura, saya anak baik-baik, jadi saya belum pernah, Bu. Nah, jadi buat sobat asing yang lagi nonton nih, Maura sama Angel nggak pernah melakukan ghosting sebelumnya. Kalau kata penelitian juga, kalau sebelumnya belum pernah melakukan ghosting, di kedepannya juga belum tentu mereka akan melakukan ghosting. Kalau di masa lalu pernah melakukan ghosting, mungkin di masa depan akan punya keinginan atau lebih menerima melakukan ghosting. Nah, jadi mungkin sobat-sobat asik yang lagi cari-cari pacar nih, bisa nih mengontak Maura sama Angel karena mereka nggak akan nge-ghosting. Nah, terus ada juga nih salah satu yang berperan dalam ghosting itu adalah cara menyelesaikan konflik. Saya mau tanya nih dari Maura sama Angel, kalau dari 3 cara saya akan share ya. Yang cara yang pertama itu adalah cara yang frontal, adalah cara yang belak-belakan, cara menyelesaikan masalahnya, itu yang pertama. Yang kedua, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan menghindar, seperti itu, menarik diri, menutupi dan mendam. Dan yang ketiga, yaitu caranya adalah bernegosiasi atau berdiskusi kalau ada masalah. Nah, saya tanya ke Angel dulu nih, kalau Angel gimana biasanya menyelesaikan masalah, sama temen misalnya, atau mungkin sama doi gitu? Nah, kalau saya cenderung ke cara yang ketiga, Bu, jadi diskusi gitu. Tapi saya juga lihat lawan bicaranya saya ya. Jadi kalau ya udah mungkin dingin pikirannya, hatinya, baru saya mau ajak diskusi gitu, Bu. Kayak gitu. Oke, masih lihat-lihat dulu, tapi kayaknya lebih condong yang ketiga ya. Maura gimana, Maura? Kalau aku pribadi biasanya tuh belak-belakan dulu nih Bu, tapi ntar ujung-ujungnya juga diskusi lagi. Oke. Nah, bagus nih Angel sama Maura kalau misalnya cara yang lebih utama dipakai adalah yang ketiga, yaitu diskusi itu. Nah, cocok nih, berarti kalian nggak punya kecenderungan untuk melakukan ghosting. Nah, mungkin untuk sobat-sobat yang lagi nonton nih, boleh nih kalau kalian pengen cari pacar yang nggak akan nge-ghosting kalian, mungkin bisa hubungin Angel sama Maura. Nanti ya bisa nge-share akun sosial medianya. Karena memang orang-orang yang punya cara menyelesaikan konflik yang pertama sama yang kedua, jadi yang belak-belakan, yang nggak ada kontrol, yang frontal, sama yang kedua yang malah memendam, menghindar, itu yang malah nggak sehat, yang pada akhirnya bisa mengarah ke ghosting. Jadi cenderung merasa ke sana. Tapi juga kita harus lihat lagi ya, kalau dari penelitian lihat kalau misalnya hubungannya singkat, kecenderungan untuk melakukan ghosting juga jadinya lebih tinggi. Karena misalnya dari apa nih? Dari hubungan di online dating itu kan sebenarnya cepat ya, kita bisa langsung ngechat dan lain sebagainya, jadi berakhirnya juga bisa sangat cepat, akan jauh lebih singkat atau lebih cenderung melakukan ghosting daripada kalau misalnya hubungannya jauh lebih lama dan lebih dalam. Itu tuh biasanya penyebab-penyebabnya. Wah, ternyata cukup banyak ya faktor-faktor orang kenapa dia memutuskan untuk ngelakuin ghosting, dari umur suatu hubungan, cara pandang, pola pikir, sama cara nyelesain masalah. Nah, kalau kita udah di ghosting nih Bu, udah diperlakukan kayak gitu, apa bisa dibilang kita tuh udah masuk ke dalam toxic relationship ya Bu? Kalau toxic relationship kan kita harus lihat ya dari proses sepanjang perjalanan hubungan itu kayak apa. Apakah ada manipulasi, apakah ada kekerasan, apakah toksiknya itu ada manipulasi, posesif kah, atau perilaku-perilaku tidak sehat dalam pacaran itu sendiri. Masalahnya ghosting itu kan letaknya di
proses perpisahan ya, di fase yang terakhir. Kadang fase pendekatan sama proses hubungannya sendiri tuh oke gitu kadang. Dan mungkin bisa ada komunikasi yang lebih baik misalnya, atau ada cara-cara yang sebenarnya hubungan pacarannya bukan toksik, tapi tiba-tiba aja di perpisahannya menggunakan cara ghosting. Nah, jadi nggak selalu. Yang mungkin lebih sedihnya itu ya, kadang hubungan kita baik-baik aja, kenapa perpisahannya ghosting. Tapi nggak menutup kemungkinan nih sobat-sobat asik semua, bahwa kalau sobat-sobat asik itu proses dalam hubungannya sendiri ada masalah. Misalnya dalam menyelesaikan konflik tadi, mungkin lebih banyak pakai silent treatment, nggak diselesaikan, unfinished business yang lalu-lalu tuh masih kebawa sampai sekarang. Nah, akhirnya perpisahannya menggunakan ghosting gitu. Nah, jadi sobat asik, orang yang suka ghosting itu bukan berarti dia ada di hubungan yang toksik ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa melakukan. Jadi kuncinya di sini adalah komunikasi. Nah, kalau menurutku nih ya, ghosting itu juga bukanlah suatu jalan terakhir ya buat memutuskan suatu hubungan. Waduh, dalam sekali nih. Udahlah, pulang podcast ini aku langsung cari pacar udah. Nah, lanjut lagi nih ke Bu Beatrice. Jadi orang yang suka ghosting itu apakah ada pengaruhnya nih Bu ke psikologisnya? Pasti berpengaruh ya. Kalau misalnya Mora nih pernah nggak merasa dikucilkan atau diabaikan sama temennya, terus biasanya perasaannya gimana? Waduh, kalau aku sendiri sebel banget loh. SBL ya. SBL. Oke. Kalau Angel gimana Angel kamu? Kalau aku pasti sedih sih Bu, terus kepikiran Bu biasanya kenapa gitu. Oke, nah itu mirip nih dengan memang dampak dari ghosting. Kalau ghosting itu kan namanya kita dicuekin, ditinggalin, dia diabaikan, chat nggak dibales, misalnya telepon diblok dan lain sebagainya, pastinya kita akan ngerasa sebel, kemudian sedih gitu ya, marah, dan itu yang secara emosionalnya gitu ya, karena setiap manusia kan pasti punya kebutuhan untuk dicintai, dihargai, diterima, diakui gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan ghosting itu kayak ancaman terhadap kebutuhan itu, jadi ya reaksi kita pasti bermacam-macam, baik itu, tapi yang banyaknya biasanya negatif. Atau misalnya kayak tadi yang disebut Angel nih, kepikiran gitu ya, overthinking, jadi kita benar banget, karena ghosting itu kan nggak jelas ya, kita ditinggal karena apa, kita diabaikan karena apa, diputusin karena apa. Akhirnya itu membuat kita jadi bertanya-tanya nih, berusaha cari alasan, itu pasti. Nah, karena kita berusaha cari alasan, biasanya kita kan bikin asumsi-asumsi diri kita sendiri nih, yang mungkin nggak benar ya. Nah, asumsi yang nggak benar itu kadang akhirnya mempengaruhi cara kita melihat diri kita jadi kayak kurang menghargai, kita merasa diri kita kurang misalnya, atau malah sebaliknya, kita merasa bahwa wah semua cowok di dunia ini nggak setia, mereka pasti udah punya pasangan lain nih, aku di ghosting gara-gara ada pasangan lain. Akhirnya muncullah trust issue juga. Nah, jadi banyak ya dampaknya, baik itu dari emosi kita, dari cara bagaimana kita memandang diri kita yang akhirnya jadi lebih negatif. Seperti itu. Wah, ternyata dampaknya ini nggak main-main ya, sobat asik. Kalau udah kena psikis itu udah bikin overthinking, karena tadi katanya Bu Beatrice ya, bikin skenario sendiri di pikiran, mikir ini itu, terus akhirnya kurang percaya diri, ngerasa selalu kurang, ngerasa diri gak worth it, itu waduh buruk banget nih. Nah, kalau udah ngerasa kayak gitu Bu, kalau udah mulai menemukan tanda-tandanya itu, apa sih yang harus kita lakuin nih Bu? Mungkin yang pertama-tama kita harus sadari dulu ya, kalau misalnya ada dari sobat-sobat asik di rumah yang suka pakai online dating app gitu, sadari bahwa memang karena dia gampang untuk menjalin hubungan, akan gampang juga mengakhirinya dengan ghosting. Jadi no hard feeling lah, kita belajar untuk mungkin agak bodoh amat dengan orang-orang yang mengghosting kita, apalagi dalam hubungan yang sesingkat itu. Terus kita juga harus memang, tapi kita kan tetap akan ada rasa sakit ya, yang saya rasa itu pasti dialami oleh semua orang, terlepas dari berapa lama hubungannya berjalan. Makanya kenapa kita perlu untuk mengakui nih bahwa perasaan kita itu apa sih sebenarnya, dan berusaha mengekspresikannya, melampiaskannya, atau ya mengeluarkannya. Kalau misalnya kayak kita lagi marah, mungkin kita bisa nih, tadi kan sebel banget misalnya, mungkin ada boneka di rumah yang kita tuh remes-remes gitu ya, awas kamu, kita andaikan itu
mantan kita yang meninggalkan kita gitu ya. Misalnya kita bisa pukul-pukul benda empuk, jangan pukul benda keras, tentu saja sakit gitu. Terus misalnya kalau kita sedih, mungkin tadi Angel ngerasa sedih, ya udah lampiaskan aja dengan nangis misalnya gitu. Kasih waktulah untuk kita menangis puas-puasnya. Tapi setelah itu kita bisa kembali ke dunia nyata, kita harus menjalani. Yuk sama-sama, yang penting jangan menghindari kegiatan-kegiatan kita rutinitas ya. Kalau masih ada kuliah tetap masuk kuliah, kalau ada kerja kelompok tetap masuk ikut kerja kelompok gitu. Jadi tetap berusaha untuk fokus pada hal-hal apa yang masih bisa kita lakukan saat ini untuk membuat kita teralih pikirannya, nggak fokus sama peristiwa ghosting. Cuman saya mau ngajak kalau misalnya sobat-sobat asik gitu ya, nggak cuman ghosting sih, misalnya ada apa peristiwa-peristiwa tidak mengenakan dalam hidup kalian dalam berpacaran, mungkin nggak harus dilupakan gitu ya, karena kalian semakin berusaha melupakan itu biasanya malah semakin keinget dan malah makin membekas tuh. Nah, jadi kalau misalnya nih sobat-sobat asik di rumah yang ngerasa sedih banget pernah di ghosting ataupun peristiwa nggak mengenakan lain, tetap dijalani, berproses selama kita masih bisa kembali ke rutinitas, tetap bisa produktif, menurut saya sih nggak masalah. Nanti pada akhirnya mungkin kita akan ketemu alasan kenapa kita di ghosting gitu. Jadi ya one day it's okay kok, tetap jalanin aja. Kalau memang sampai semua hal itu kalian udah lakukan tapi nggak berhasil, yang paling penting adalah menghubungi ahlinya gitu sobat-sobat. Jadi kayak misalnya menghubungi psikolog gitu ya, konsultasi, nah itu penting banget. Nah, diinget-inget ya sobat asik. Jadi yang harus di-highlight dari tipsnya Bu Beatrice kali ini tuh kayak gini. Kita tuh jangan deny perasaannya kita, jadi pelan-pelan aja dijalani prosesnya, sakitnya. Jangan disembunyiin perasaannya, diluapin aja. Tapi kalau mau melampiaskan kemarahan, jangan ke hal-hal yang buruk. Karena apalagi nyakitin diri sendiri tuh enggak banget. Nah, terus kalau udah nyoba produktif, udah nyoba cerita sana sini, lampiasin ke hal-hal yang baik tapi tetap gak ada kemajuan, mungkin sobat asik bisa datang ke ahlinya kayak yang tadi dibilang sama Bu Beatrice ya, ke psikolog. Nah, sobat asik nih kan udah tahu, udah dibilangin sama Bu Beatrice tadi ciri-ciri orang yang suka ghosting itu gimana, ghosting itu apa, dan tipsnya buat ngehindarin atau menjalani hidup setelah ghosting itu kayak gimana. Kalau sobat asik udah mulai kayak mencium-cium perilaku yang udah disebutin sama Bu Beatrice tadi itu, tinggalin aja bestie, ya kan Mur? Iya, bener banget nih. Kayaknya kita juga buang-buang waktu ya buat nunggu kabar. Kayak TBL, takut banget lah. Kan sobat asik ini pantas gitu untuk diperjuangin, bukan digantungin. Yes, bener banget. Masa kita digantungin kayak jemuran aja ya kan? Nah, tapi sayang banget nih, ternyata waktunya kita udah habis buat bahas soal perghostingan ini. Jadi, saya mewakili Maura dan sobat asik semua nih mau ngucapin banyak terima kasih buat Bu Beatrice yang udah ngeluangin waktunya buat bincang-bincang sama kita dan sobat asik di rumah baktinya di Peka Psikologi ini. Sebelum kita berpisah, tadi kan aku udah janji nih di awal untuk ngumumin pemenang dari kuis yang pertama, biar nggak dikira ghosting kan ya. Nah, pada penasaran kan siapa pemenang dari kuis yang pertama? Jadi pemenangnya adalah selamat kepada Kak Stefani. Nah, Kak Stefani ini nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mengklaim hadiahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin kita ngobrol-ngobrol dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya dengan pembahasan-pembahasan seru seputar psikologi. Sobat asik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kita. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, hanya di Peka Psikologi. Podcast asik, pakai psikologi. Dah.